Buktinya paling itu aja. Makanya banyak pegawai yang menginginkan pegawai bank atau pegawai negeri. Kenapa? Lapangan usahanya susah, industri nggak ada, pabrik-pabrik jarang. Nah, jalan keluar apa yang kita akan lakukan? Kita melihat bahwa dengan sektor-sektor yang kurang menggembirakan tersebut, kita mempunyai suatu sektor yang sangat potensial, yaitu pariwisata. Tadi UMKM sudah kita lihat bahwa UMKM itu memang kita akan terus berdayakan. Nah, pariwisata ini terus terang adalah investasi jangka panjang yang dibilang tidak membuat kerusakan. Ya, teman-teman semua yang saya muliakan, buka usaha itu yang pertama, jangan ikut-ikutan. Yang pertama, lihat peluang. Yang kedua, jangan ikut-ikutan. Yang ketiga, jangan asal buka terjun bebas. Ya. Yang keempat, kalau mau buka usaha harus ada ilmunya. Bapak Ibu semua, hebat bisnisnya kita kalau memang orang lain, anak yatim, orang tua bisa merasakan hasil daripada bisnis kita. Ya, ada sebuah ending. Ya, bukan bermakna ketika hari ini bisnis bahwa udah kita kumpulin harta sebaya-baya dan mengabaikan hal-hal yang lain. Tidak. Bisnis itu ketika bisnisnya sudah lancar, ya, bantu orang lain. Ya, bantu tempat-tempat umum, bantu kegiatan-kegiatan sosial. Dan Bapak Ibu semua, ada satu firman Allah dalam Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang akan memberi maka Allah akan balas dengan 10 kali lipat. Ya, ini salah satu konsep supaya meningkatnya omset. Ayo, kasihlah sedekah bayar-bayar. Berikan sedekah bayar-bayar. Kalau bisa kasih sedekah itu jangan yang paling kecil. Itu kebiasaan kita. Kalau lewat jalan di masjid, buka dompet, jatuh. Yang paling kecil tadi. Kadang-kadang nggak ada uang kecil, diginiin, ada bunyi enggak ya? Kalau ada baru ditarik baru masuk. Itu ketika masuk lagi khutbah, teng, bunyi seluruh. Saya tanyakan, kalau Bapak kan memang jiwa bisnis itu sudah nampak dari kecil. Buktinya lulus SD sampai 7 tahun karena Bapak berbisnis dengan layangan dan lain-lain. Begitu juga dengan di SMA-nya. Cuma yang di sini ingin saya tanyakan, cara kita menanam bisnis apakah memang sudah ada dari kecil atau memang perlu kita pupuk? Satu. Yang kedua, Pak, mengingatkan usia saya seperti Bapak bilang tadi harus semangat. Kadang-kadang kita bermacam penghargaan sudah kita peroleh. Saya bergerak di bidang kerupuk tiram, Pak. Jadi bermacam penghargaan sudah kita peroleh macam-macam. Jadi kadang-kadang Pak kan semangat itu sudah nggak ada, biar aja yang lain, nggak udahlah kita sampai di sini. Cara kita mempertahankan semangat itu bagaimana, Pak? Sehingga nantinya bukan hanya ada El Hanif, tapi Ananda juga akan berkembang seperti Bapak. Terima kasih. Kalau jiwa dagang kita, apapun jiwa kita hari ini kita bisa bentuk. Itu pada garis dasarnya. Hanya saja kita mau membentuk enggak. Terkadang bahkan yang hari ini orang terbentuk jiwa dan pengusaha besar itu memang dibentuk oleh keterpaksaan dia. Ya, pada kenyataannya dibentuk karakter pengusaha itu bisa dibentuk. Baik. Pertanyaan yang kedua, Ibu, bagaimana tetap semangat kita itu tetap stabil, nggak naik turun? Ibaratnya ada stabilizer. Jadi begini, Ibu. Kita memang ini berusaha, ya. Tetapi tidak selamanya juga kita konsen terus pada usaha dan mengabaikan hal-hal sosial yang ada di samping-samping kita. Bagaimana kita tetap semangat, ya? Yang pertama, yang paling mendasar bahwa kita harus selalu pada posisi kita bersyukur dengan segala kelebihan Allah berikan ke kita. Juga
istri saya sendiri sudah menjadi pengusaha industri sejak kuliah sampai sekarang dia masih industri. Semalam juga kami menerima orderan sampai 1000 risol dan jam 3 baru bisa tidur. Jadi saya ingin menanyakan, nah ketika kita sudah ada niat, skill untuk usaha, kemudian modalnya itu dari mana lah kita bisa dapat Pak? Mungkin Pak Hanif bisa ceritakan sedikit perjalanan beliau, kenapa bisa punya usaha sebesar itu, dari mana modalnya, apakah kita harus berani coba minjam ke Bank A, Bank B, Bank C, atau bagaimana? Sekian, terima kasih. Modal itu bukan semata-mata uang, betul. Kalau memang kita katakan uang itu adalah modal, betul. Tapi bukan semata-mata uang. Modal yang paling besar membangun bisnis adalah merupakan kepercayaan. Kepercayaan. Ya, Kak Tela juga, ya. Ini semua yang tadi sudah sukses berdiri di depan kita semua, itu mereka pada dasarnya tetap itu modal besar karena berani mencoba. Ya, Bapak Ibu, sukses itu pilihan. Kalau kita tidak berani mencoba, itu udah pasti kita gagal, pasti. Kalau kita mau mencoba, di situ ada dua pilihan nanti. Kalau nggak gagal, kita akan sukses. SDM. Jadi bisnis kita, saya ini coba meningkatkan SDM, mengambil peluang. Tapi untuk mendapatkan SDM yang bagus itu ya mungkin perlu pelatihan lagi Pak. Mungkin itu yang saat ini yang memang membuat saya agak sedikit jalan lambat. Terima kasih Pak Iqbalnya. Saya tentang SDM ya, yang menyangkut sedikit dengan perusahaan, itu memang kita dilema berhubungan dengan orang kecil. Ya, kenapa? Kadang-kadang ketika kita rekrut karyawan, anggota, ya, yang tidak begitu profesional, kita akan berhadapan dengan masalah. Tetapi ada kelebihannya. Ketika kita rekrut karyawan yang SDM yang tidak profesional itu, gajinya bisa kita bayar murah. Bener Pak? 8 tahun saya kelola karyawan itu agak keribu saya. Ini udah mulai botak malah, pusing saya kelola karyawan. Ya, akhirnya kenapa? Mulai beberapa waktu yang lalu ini, akhirnya karena perusahaan kita udah banyak, ada ratusan, cabang udah di mana-mana, baru kami mengupgrade manajemennya. Kami mencari karyawan-karyawan itu yang betul-betul profesional dan kami berani menggaji dengan mereka dengan yang mahal. Itu, ya. Ini memang dilema. Tergantung kapasitas Bapak sih, maksudnya tergantung Bapak apa mau yang biasa-biasa saja, murah bayar gajinya, atau mau yang profesional tapi mahal bayarannya. Ini terserah kepada Bapak.